Dalam semesta mitos Cthulhu, terdapat banyak jenis Outer Gods. Karena itu, untuk mempermudah pembahasannya, aku sudah membuat hierarki Outer Gods dan mengelompokkan mereka ke dalam 4 kategori, yaitu 13 Primordial Outer Gods, 6 Transcendent Outer Gods, 8 Eternal Outer Gods, dan 13 Celestial Outer Gods. Semua itu kubuat berdasarkan riset dan pendapat pribadiku sendiri. Di episode sebelumnya aku sudah membahas 13 Primordial Outer Gods, dan bagi teman-teman yang belum nonton, bisa dicek di playlist di atas. Nah, kali ini langsung saja kita masuk ke dunia Transcendent Outer Gods, di mana mereka memegang kendali atas aspek-aspek kunci realitas di semestanya. Di alam semesta yang tak terbatas, di mana realitas dan mitos bersatu, tersembunyi sebuah entitas yang keberadaannya hampir tak terdeteksi oleh para pencari kebenaran kosmik. Dialah Transcendent Outer Gods pertama, Sexanoth. Entitas ini dikenal sebagai Outer Gods yang misterius, yang namanya hanya diucapkan dalam bisikan paling sunyi dan dalam tulisan-tulisan tersembunyi yang paling kuno. Menurut legenda yang ditulis oleh Clark Aston Smith, Sexanoth adalah musuh dari Dewa Waktu, Vorgomon, yang kekuatannya mengalir melalui dimensi-dimensi seperti arus ombak yang tak terhenti. Vorgomon, yang mungkin adalah manifestasi dari Yog-Sothoth, entitas yang disebut sebagai The All-in-One atau yang semua mengetahui, berdiri sebagai penjaga atas pintu gerbang waktu, mengendalikan dan memelihara aliran keabadian itu sendiri. Namun, dalam The Chain of Vorgomon, terdapat sebuah kisah yang mencatat satu pertemuan singkat antara Sexanoth dan Vorgomon. Sexanoth muncul sebagai lawan yang tangguh, yang kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi keberadaan Vorgomon. Meskipun pengetahuan tentang Sexanoth sangat terbatas, kehadirannya mengungkapkan bahwa dalam hierarki mitos Cthulhu yang sangat luas dan kompleks ini, terdapat pertarungan yang tak terlihat, di mana kekuatan-kekuatan yang tak terbayangkan saling berhadapan dalam konflik yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Di antara pusaran waktu yang tak terhingga, terdapat sebuah entitas yang keberadaannya hampir tak tergoyahkan oleh aliran abadi alam semesta. Yggdrasil, sang Transcendent Outer Gods kedua, dikenal sebagai The Patient One, yang bersembayam dalam keheningan yang mencekam, mengawasi pusat semua waktu dengan mata yang tak pernah berkedip. Kehadirannya yang misterius hanya diketahui oleh Yog-Sothoth yang bijaksana. Darah dari Yggdrasil disebut sebagai The Black, adalah manifestasi dari kekuatannya. The Black akan disebarkannya dan menyerupai serpihan-serpihan salju hitam yang melayang di antara bintang-bintang. Serpihan dari The Black akan menempel dan mencekik mereka yang terkena oleh serpihan ini. Sentuhan dari The Patient One adalah anugerah dan juga kutukan. Perubahan yang ditimbulkannya bisa menjadi akhir dari sebuah kehidupan atau awal dari keberadaan yang baru. Dengan tubuh yang gelap dan aneh, Yggdrasil dikelilingi oleh tentakel yang menari-nari dalam keabadian. Sayap kelelawar raksasa menaungi Night Gauls yang tak terhitung dan menjadi tempat bagi para Night Gauls untuk mencari air susunya. Bisa dibilang, Yggdrasil ini sudah seperti emaknya para Night Gown. Walaupun tidak ditemukan fakta tentang itu, mereka yang terlahir dari kegelapan yang sama, berbagi ikatan yang tak terpisahkan dengan dewa mereka, mengambil bagian dalam simfoni keabadian yang hanya mereka yang berada di pusat waktu yang dapat memahami melodi misteriusnya. Di antara kabut sejarah Hyperborea yang hilang, terdapat sosok yang memerintah dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Yonde, sang Transcendent Outer God ketiga, dikenal sebagai The Air Goddess. Dewi Rusa yang agung ini diciptakan oleh imajinasi Clark Aston Smith, berdiri sebagai pasangan dari Nyarlathotep, sang pembawa pesan antara dewa-dewa dan manusia. Jadi dalam kisah Hyperborea, dengan semangat yang membara, para imam Yonde mengukir namanya dalam doa dan batu.
menolak dewa-dewa tua dan menghukum mereka yang berani menyimpang dari ajarannya. Namun, kefanatikan ini menjadi bumerang ketika Morgue, imam besar yang paling setia, tidak pernah kembali dari misinya untuk menangkap penyihir Aibon. Hal ini merupakan sebuah kegagalan yang menggoyahkan iman, dan banyak orang yang membuka jalan bagi kebangkitan Sotagoa, sang dewa kodok dari Gunung Kunlun. Meskipun julukannya menggambarkan sosok yang megah, penampilan sejati Yonde tetap menjadi misteri. Dalam surat yang ditunjukkan kepada Robert X. Barlow, Smith mengungkapkan bahwa Yonde adalah keturunan dari Zihume, arsitek hewan androgini yang misterius. Kemudian dia menambahkan lapisan misteri pada mitos yang sudah kaya ini. Dalam kabut waktu yang telah lama berlalu, Yonde tetap berdiri sebagai simbol kekuatan dan misteri. Sebuah dewi yang namanya bergema melalui dimensi-dimensi, mengingatkan kita pada keagungan dan kejatuhan yang dapat dialami oleh mereka yang berkuasa di Hyperborea yang legendaris. Di luar cakrawala pengalaman manusia, di sebuah tempat di mana hukum alam tak lagi berlaku, sang transcendent outer gods keempat, Yomangto, the visitor from the star, menunggu dengan kesabaran yang tak terukur. Entitas ini yang berasal dari dunia yang mengorbit bintang Picard memiliki kekuatan yang setara dengan Katuka, sang api abadi yang hidup. Dari dunianya yang tersembunyi, Yomangto mengamati alam semesta dengan mata yang tak pernah berkedip, menunggu saat yang tepat untuk turun ke dunia kita dan mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ia adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan, sang penjaga ambang pintu realitas kita yang siap memasuki dunia kita dan menyebarkan kekacauan. Dengan lingkaran api yang menyala-nyala, Yomangto menandai kedatangannya, sebuah pertanda bagi mereka yang mengetahui tanda-tanda kuno. Dalam satu pertemuan yang paling langka dan menakutkan, seorang okultis yang berani mencoba memanggil Yomangto berharap untuk mendapatkan wawasan dari kekuatan entitas ini. Namun, apa yang dia temui bukanlah pengetahuan atau kekuatan, melainkan kehancuran yang tak terhindarkan. Ketika Yomangto muncul, langit akan menjadi gelap, bintang-bintang bersembunyi, dan bentuk-bentuk kacau mulai mengambil alih dunia. Entitas ini tidak hanya membawa kekacauan, tetapi juga kebenaran yang mengerikan tentang alam semesta. Di luar tirai kosmos yang kita kenal, sang transcendent outer gods kelima, Daulot, yang sering disebut sebagai the Render of the Veils atau the Parter of the Veils. Entitas ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghilangkan tirai realitas, memungkinkan para pengikutnya untuk melihat lebih dari apa yang bisa dipahami oleh indera manusia. Daulot digambarkan sebagai entitas yang sangat asing dan sulit dipahami, bahkan di antara dewa-dewa lainnya adalah mitos. Dia sering digambarkan sebagai massa yang terus berubah dari bentuk geometris yang terlapisi oleh komponen metalik berbentuk silinder yang menonjol bagaikan senjata. Daulot tidak hanya menyingkapkan realitas fisik, tapi juga dimensi-dimensi yang melampaui 3 dimensi yang kita kenal. Dalam cerita-cerita yang melibatkan Daulot, para penyembahnya seringkali menggunakan ritual khusus untuk memanggilnya dengan harapan mendapatkan pengetahuan atau kekuatan. Namun, interaksi dengan Daulot sangat berbahaya, karena Daulot ini menghancurkan apapun yang berada di jalur lintasannya. Daulot adalah contoh sempurna dari tema yang sering muncul dalam karya-karya Lovecraft, bahwa ada kebenaran dan realitas yang begitu asing dan menakutkan hingga pengetahuan tentangnya bisa menghancurkan pikiran manusia. Dengan bentuknya yang tak terdefinisi, Daulot terus memperluas dirinya, mungkin bahkan pada tingkat yang tak terbatas. Mereka yang terbungkus oleh dewa ini diangkut ke dunia yang sangat aneh dan terpencil, biasanya mengakibatkan kematian bagi mereka sebagai hasilnya. Dalam kegelapan yang tak terbatas, di antara lipatan-lipatan realitas yang tak terlihat, bersembunyi Lalda Gorge, the Dark Devourer, berdiam dalam istana pengadilan dan sebagai sepupu dari pelayan Azathoth. Entitas ini merupakan bagian dari keluarga yang paling ditakuti dalam mitos Cthulhu. Lalda Gorge yang jarang disebutkan namun tidak pernah dilupakan adalah kabut hitam yang sangat jahat, yang bahkan kehadirannya saja sudah cukup untuk mengganggu jiwa, mengakibatkan banyak ODGJ bertebaran di mana-mana. Meskipun jarang terlihat di dimensi kita, Lalda Gorge menghuni dimensi kekacauan murni, sebuah alam di mana kenyataan tidak memiliki arti dan bentuk fisiknya terus-menerus hancur dan kemudian terbentuk kembali dalam manifestasi yang baru dan aneh.
Penampakan dari The Dark Devourer ini bisa sangat mengganggu dan bahkan bisa menimbulkan traumatik karena ia adalah pengingat akan kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Lal Dagor tidak hanya sekedar pelayan, ia adalah simbol dari kehancuran dan juga kekuatan yang mengkonsumsi dan mengubah segala sesuatu yang berani mendekat. Dalam mitos yang luas dan gelap ini, Lal Dagor berdiri sebagai penjaga ambang pintu antara kekacauan dan keteraturan, siap untuk menelan dunia-dunia yang berani menantang keheningan abadi dari kosmos yang tak terbatas. Itulah ke-6 Transcendent Outer Gods. Di episode selanjutnya, 8 Eternal Outer Gods telah menunggu kita dalam keabadian mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya.